Selamat sore para penonton YouTube semua dari podcast Bertuah di masyarakat Serdang Bedagai dan khususnya secara nasional. Saya sangat bersyukur sebagai podcaster pada hari ini menyambut narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Pak Dr. Subandi Esa MH. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum, selamat sore. Ini Bapak yang sangat kita banggakan, akan memberikan banyak pengetahuan terkait kehumasan dan berbagai hal yang terpenting mengenai kemajuan update daripada berbagai aplikasi yang mendukung kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini tema yang kita gunakan terkait pemberlakuan pengajuan upaya hukum, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik. Sedikit cerita Bapak terkait dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ini. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang akhirnya dimunculkan aplikasi seperti ini dalam bentuk elektronik Bapak? Iya, latar belakang daripada diluncurkan aplikasi upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik itu dari awalnya dari kegelisahan kita bahwa banyak berkas perkara itu tinggi, menumpuk gitu kan, manual itu. Bahkan kalau Bu Wakil ingin ketahui bahwa di Mahkamah Agung itu untuk membawa berkas bergeser dari satu ruangan ke ruangan menggunakan troli. Di ruangan Panbud Perdata itu berkas manual itu menumpuk gitu di ruangan beliau. Banyak volumenya gitu ya. Itu secara faktanya begitu. Nah, kemudian akhirnya kita atau pimpinan Mahkamah Agung merumuskan solusi bagaimana itu. Nah, jadi lahirlah kebijakan Mahkamah Agung tentang upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK secara elektronik melalui Perma nomor 6 tahun 2022. Namun sejak Perma itu dilahirkan belum ada petunjuk teknisnya. Nah, petunjuk teknis baru di tahun 2023 yang untuk bagaimana mengimplementasikan itu. Setelah ada petunjuk teknis itu, maka dibangun aplikasinya, aplikasi itu. Nah, selain aplikasi untuk membangun kasasi dan PK secara elektronik, juga kita mengembangkan bersinergi dengan Perma nomor 7 tahun 2022, yaitu tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Karena berkesinambungan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi. Nah, kemudian terakhir ini di Mahkamah Agung sendiri kita bangun namanya aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perkara, Sistem Informasi Aplikasi Perkara, Administrasi Perkara atau SIAP, Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung atau SIAP MA. Nah, ini baru di launching kemarin pas HUT MA. Itu kita sinergikan dengan SIPP, dengan Perma nomor 6 tahun 2022, bahkan terakhir lagi ada IKOT-nya yang tadi kita bangun kasasi dan PK secara elektronik melalui IKOT, bukan hanya melalui SIPP. Nah, itu latar belakangnya. Dari berbagai aplikasi khususnya kan IKOT dan SIPP Bapak. Mungkin banyak yang bertanya, dari mulai SPP dari 1.0.0, sekarang udah dari 5.6.2, bahkan IKOR 6.0.0. Mohon di-sharing Bapak, sebenarnya dari mana munculnya angka itu dan apa kronologisnya sehingga terbitlah angka-angka yang semakin meninggi itu Pak? Iya, banyak yang bertanya begitu. Nah, kali ini podcast di Serampah saya akan menjelaskan bahwa ada 3 nomor di sana, ya misalnya 1.0.0, nah ada 3. Nah, 0 yang belakang atau sekarang versi 5.6.2. 2 yang di belakang adalah perubahan dari aplikasi atau versi sebelumnya. Nah, kalau perubahan itu bersifat minor, nah sedikit saja yang dirubah, itu mungkin kalau tahun depan juga atau bulan depan dirubah 5.6.3. Tetapi ketika sudah mayor, maka perubahan itu menjadi 5, tadinya 5.58. Nah, sekarang menjadi 5.62 misalnya. Nah,
Demikian juga IKOT. Jadi perubahan mayor itu artinya misalnya yang dirubah itu bukan hanya peradilan umum, tapi peradilan agama, peradilan militer, peradilan tun misalnya kan gitu. Atau semua di SIPP itu kita rubah gitu untuk selingkungan semua peradilan. Makanya itu mayor, sehingga perubahannya ke tengah itu 5.6. Sehingga ketika udah sampai 9 ya otomatis menjadi 7 nanti misalnya kan naik lagi begitu. Jadi mayoritas perubahan itu berdasarkan fitur itu, perubahan versi itu berdasarkan fitur apa yang dirubah. Kalau sedikit minor hanya koma di belakang saja. Iya. Oke. Nah, itu buat pengetahuan buat teman-teman semua khususnya. Banyak yang bertanya itu. Betul. Iya Pak, karena orang-orang mungkin hakim-hakim kenapa ya angkanya berubah-berubah terus? Artinya semakin ke depan semakin mayor lah masalah yang harus selesaikan. Selesaikan perubahan-perubahan itu. Kalau pihak perdata kan kita ada IKOR Pak. Nah, bagaimana halnya dengan pidana Pak? Apa yang aplikasi kita bisa share ke masyarakat bahwa kita juga punya aplikasi khusus untuk penanganan perkara pidana? Oke, jadi untuk perkara perdata, selain kita tool atau alat kerja untuk aparatur kita, untuk hakim dan untuk pegawai di peradilan atau di pengadilan, itu ada namanya SIPP, ya SIPP. Kemudian, nah untuk di perdata itu untuk layanan kepada masyarakat dengan membuka IKOT, ya, sehingga masyarakat atau advokat misalnya ketika mengajukan gugatan dia tidak harus datang ke pengadilan melainkan menggunakan IKOT mendaftarkannya. Nah itu IKOT untuk perkara perdata. Tetapi untuk perkara pidana baru tahun 2022 kita kembangkan namanya elektronik berkas pidana terpadu. Nah elektronik berkas pidana terpadu kita bangun bukan hanya di aplikasi itu juga, tapi di SIPP juga kita sinkronkan. Ada jembatannya namanya IPI, bahwa ketika diupload atau dinaikkan di e-Berpadu maka data itu masuk ke SIPP, sama halnya dengan IKOT e-Berpadu. Saat ini elektronik berkas pidana terpadu sudah beberapa fitur yang kita kembangkan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan ada e-crime persidangan e-crime, bagaimana cara menyidangkan perkara pidana secara elektronik, itu e-crime. Nah, saat ini memang e-crime ini atau e-Berpadu baru untuk tingkat pertama. Nah, minggu ini, mudah-mudahan akhir bulan ini kita bisa selesaikan e-crime atau e-Berpadu untuk pengadilan tingkat banding. Nah, jadi untuk tingkat banding ke depan sama dengan perkara perdata, kasasi dan PK juga kita melalui IKOT kalau di perdata, nanti melalui e-Berpadu. Nah, kita sedang kembangkan itu. Jadi ada elektronik berkas pidana terpadu. Kita sangat bangga dan luar biasa karena ternyata aplikasi sangat update dengan bantuan dari tim Humas yang luar biasa ini. Di mana kita tunggu mungkin dalam waktu dekat akan segera ada juga aplikasi di pengadilan tinggi terkait dengan IKOR maupun SIPP ini. Nah selanjutnya itu yang sering kita dengar juga Pak, bahkan di launching di Mahkamah Agung Smart Majelis Pak. Nah sebenarnya itu apa dan bagaimana kira-kira mengaplikasikannya ke pengadilan-pengadilan khususnya di tingkat pertama atau tingkat banding? Oke, mengenai Smart Majelis itu saat ini masih diterapkan untuk perkara di Mahkamah Agung, kasasi, PK, mungkin HUM juga sudah menggunakan Smart Majelis ya. Nah, jadi Smart Majelis itu didasarkan kepada kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau istilah di kita dikenal robotik, menggunakan robotik. Nah, robot itu kita ajari, kita ajari melalui aplikasi robot itu kita ajarkan. Nah, untuk Smart Majelis ini ada 3 dasar robot pengetahuannya, yaitu beban perkara. Seorang hakim agung itu berapa beban perkaranya yang dia tangani. Kemudian keahliannya apa? Keahliannya tipikor, perdata khusus, atau niaga, atau PHI. Nah, kemudian juga kamarnya dulu, kamar perdata, pidana, militer. Nah, ke depan kita akan kembangkan ada namanya conflict of interest. Jadi ketika hakim agung pernah menangani perkara di tingkat pertama atau tingkat banding, maka nanti dia diminta mengundurkan diri meskipun robot menunjuk. Meskipun robot atau aplikasi Smart Majelis menunjuk. Nah, itu. Nah, untuk tingkat banding dan tingkat pertama, KMA, Ketua Mahkamah Agung berharap nanti
aplikasi Smart Majlis ini bisa diterapkan bukan hanya untuk di Mahkamah Agung. Insya Allah butuh usaha, butuh kerja keras untuk mewujudkan aplikasi ini. Tim kami di Biro Hukum dan Humas namanya tim Depel, terbatas orang-orangnya sehingga butuh waktu untuk membangun berbagai aplikasi dan kebutuhan modernisasi peradilan ini. Sedikit tadi Pak, kalau memang dibilang aplikasi itu nanti akan bisa lihat juga apakah ada konflik kepentingan, dari hal mana bisa menemukan, oh ternyata ada konflik kepentingan, dulu pernah menangani hal tersebut. Dari sisi mana Pak? Apakah secara elektronik juga kita temukan atau secara manual? Ya, itu secara elektronik nanti akan ditemukan karena ketika konflik of interest itu sekarang kebijakannya sudah kita rapimkan, tinggal tanda tangan Ketua Mahkamah Agung. Itu Hakim Agung atau nanti mungkin hakim-hakim tingkat pertama harus mengisi data terafiliasinya, misalnya ibunya, bapaknya, istri, anak-anak harus mengisi data itu, kemudian sahamnya, tabungannya, nomor rekeningnya di mana saja, kemudian kalau memang misalnya tadi saham tadi ya, atau punya pernah menangani perkara ini, itu secara sistem, secara elektronik ditarik data. Iya, bisa langsung dapat koneksinya. Iya, langsung dapat ya. itu. Jadi tetap pakai elektronik juga. Iya, elektronik juga. Tapi sebelumnya harus declare dulu seorang hakim tentang data-data pribadi dia. Ini luar biasa nih ya, iya, kemajuan teknologi mengupload sampai bisa sampai. Nanti akan menarik data perkaranya. Siap. Nah, terkait sekarang kan SIP kita udah versi 5.6.2 Pak. Itu yang apa yang baru dengan fitur ini Pak, 5.6.2 itu? Ya, SIPP 5.6.2, ICOT 6.0.0. Ada hal yang baru. Untuk SIPP misalnya sekarang tadi sudah sampaikan mengupgrade, menghubungkan dengan kasasi dan PK secara elektronik. Ya, kasasi dan PK secara elektronik. Kemudian deteksi dini tadi. Ada deteksi dini. Nanti kita bicara mengenai deteksi dini, ada penambahan fitur deteksi dini. Itu yang signifikan. Dan kalau dilihat, mungkin nanti bisa dituliskan di layar Zoom ini atau di layar YouTube-nya, apa saja dirubah versi-versi. Ada untuk peradilan umum, ada untuk peradilan agama, ada untuk peradilan TUN juga ada. Tapi yang paling signifikan adalah masuknya aplikasi kasasi dari ICOT kasasi dan PK secara elektronik dan deteksi dini. Ya. Smart Majlis sudah sebelumnya. Ini menarik ya deteksi dini ini karena mungkin belum pernah terdengar kalau early warning itu kan artinya sifatnya lebih mencegah ya Pak terhadap terjadi sesuatu yang mungkin ada kesalahan. Apa sebenarnya fitur deteksi dini tiba-tiba muncul dan tujuannya apa Pak? Jadi aplikasi dini ini ditanam di SIPP di tingkat pertama, tingkat banding, bahkan di siap Mahkamah Agung itu ditanam. Nanti ketika buka SIPP ada muncul deteksi dini, early detection. Nah, itu adalah deteksi awal untuk mengidentifikasi bahwa ada kemiripan, ada kesamaan, atau bahkan mungkin ada para pihak yang nakal dengan objek yang sama, para pihaknya sama, cuman diajukan di pengadilan yang berbeda. Sehingga tujuannya tadi yaitu untuk jangan sampai hakim memutus objek yang sama, para pihak yang sama, tapi putusannya berbeda. Itu disparitasnya itu. Memang Saat ini deteksi dini ini baru untuk perkara perdata, perkara perdata. Jadi masih terbatas. Tapi ke depan pasti untuk perkara pidana, TUN maupun militer, agama kita akan. Agama udah termasuk perdata. Udah masuk ya. Sudah masuk itu, termasuk itu. Jadi itulah tadi. Jadi bagaimana caranya itu? Itu menggunakan robot juga. Menggunakan robot. Jadi robot kita menarik data dari SIPP. Yang tadi core-nya kita alat lagi lah Pak ya, SPP. Dari SPP di seluruh pengadilan yang ada. Kalau datanya sudah ada itu, ketika diketik nomor berdasarkan nama para pihak, berdasarkan objek gugatan, akan menarik data-data dari seluruh pengadilan. Seluruh pengadilan
oh ini pernah loh di pengadilan, misalnya saya rampah, ketika ada gugatan diketik ininya, nomornya kan gugatan dimasukkan tuh gugatan. Nah ketika gugatan itu langsung oleh robot dibaca, akan menarik data-data dari SIPP seluruh pengadilan. PN Medan pernah nih, Tanjung Balai pernah nih. Nah tinggal memang keputusannya tetap ada di majelis hakim atau di hakim. Oh ini apakah sama atau tidak, tetap manusia di situ berperan ya. Itu kalau memang ternyata sama analisanya, ya berarti kan apa yang harus dilakukan. Iya betul Pak. Ini pencegahan lebih dini sebenarnya. Lebih awal. Jadi hakim memahami, jangan sampai repot dengan. Iya, karena nanti kaitannya dengan eksekusi juga, posisinya berbeda, objeknya sama. Betul. Ini luar biasa bagus ini Pak. Iya. Ini kan terkait dengan perdata ini Pak, ada tadi kita memperlakukan pengajuan upaya hukum ini ya, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Kan seringkali dokumen yang masuk itu kapasitasnya juga nggak kecil ya Pak, dia besar. Kira-kira bagaimana dalam penguploadan itu Pak? Apakah memang para pihak ya untuk mengupload ya? Terkait dengan SIPP sekarang dan IKOT terbaru ini, apakah ada kendala atau ada kesulitan terkait itu Pak? Nah salah satunya itu sudah di versi sekarang, kita kembangkan mengantisipasi kendala ketika datanya besar, bahkan video. Bahkan bukti-bukti video misalnya di dalam perkara pidana nanti itu. Nah, saya izin karena itu berkaitan dengan teknis sekali, saya harus membuka data saya di handphone. Jadi kalau sistem kapasitas file ya yang bisa di-upload itu maksimal 30 MB ya, itu ya. 30 MB ya. Oke. Tetapi sekarang melalui aplikasi yang versi yang sekarang ini bisa lebih besar ya, sampai 1 giga ya. Besar sekali ya, Pak. Bisa. Tetapi dengan catatan SIPP di satuan kerja harus dikonfigurasi dulu secara manual. Nah, itu orang-orang IT yang paham itu, konfigurasi secara manual SIPP-nya dulu untuk memuat tadi dokumen yang besar sekali ya. Kemudian kalau kualitasnya bagaimana itu supaya bagus itu PDF-nya itu harus 300 dpi. 300 dpi. Resolusi PDF yang bagusnya itu yang harus digunakan ya, untuk bisa terbaca. Ada ketentuan khususnya gitu. Itu ya. Tapi jadi, secara kemungkinan itu bisa ya sudah Pak, bisa bahkan di sini ada yang namanya link storage. Jadi para pihak bisa buka link storage. Kalau jadi kita berikan itu. Ada data gudangnya. Data gudangnya. Oke. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kemarin keluhan-keluhan dari Satker itu. Punya data nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Data besar tidak bisa masuk. Sekarang kita buka kesempatan melalui tadi mengkonfigurasi SIPP secara manual atau menggunakan link storage untuk ya. Jadi kayak kita Google Drive itu kan Pak bisa muat banyak seperti itu ya Pak. Jadi kita harus bangga karena ternyata sangat mempermudah para pihak untuk bisa mengajukan upaya hukum dengan kelengkapan-kelengkapan yang sudah disediakan dari Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan pengajuan Pak, kan mungkin dari berbagai daerah tidak selalu juga kondisi internetnya baik, elektroniknya memadai. Bagaimana halnya kalau memang tidak diajukan lagi secara elektronik, apakah diperkenankan tetap diperlakukan secara manual Pak? Oke, kita memahami itu ya. Kita memahami sarana prasarana tentu kaitannya ya, ada jaringannya, ada servernya, ada storage-nya lagi gangguan, bahkan mungkin ada bencana alam atau apa ya, kita memahami itu. Di SKKMA tentang petunjuk teknis baik bukan hanya untuk kasasi dan PK secara elektronik, untuk SIPP, IKOT maupun berpadu juga mengantisipasi itu di petunjuk teknisnya, yaitu silahkan dilakukan secara manual ketika terjadi kendala gangguan teknis ya. Bahkan sebelum kita membangun aplikasi termasuk bisa dilakukan secara manual. Jadi diperkenankan selama elektroniknya ada kendala itu. Nah bahkan sekarang ini kasasi dan PK secara elektronik, apalagi PK kedua kita sudah antisipasi. Kalau sebelumnya kan belum ada, masih dilakukan secara manual. Jadi sampai PK kedua sudah ditender bisa pakai elektronik nih, termasuk ya? Tadi versi IKOT itu ya, versi terbaru dari SIPP maupun IKOT. Gitu. Jadi bukan keadaan-keadaan itu ya, ada di petunjuk teknisnya, di SKKMA petunjuk teknis ya.
Nanti podcast bertua akan share berbagai macam data dari Pak data-data Humas, itu, iya, termasuk bagaimana kalau kapasitas besar, bagaimana manual dengan syarat-syarat yang ada. Nah, kalau masuk dokumen Pak, seringkali kan yang dokumen itu kita harus verifikasi apakah ini identik atau sama dengan aslinya. Nah, bagaimana polanya Pak terkait dengan sekarang pengajuan upaya hukum ini? Apakah bisa kita lihat dengan masuk inilah yang memang aslinya? Ya, menarik itu. Jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi ketika men-scan dokumen itu gunakan 300 MDI minimal itu ya, PDF-nya, syaratnya itu tadi ya, gunakan itu. Kemudian mengenai pemindaian ini memang ini menjadi pemikiran dari pimpinan kita di Mahkamah Agung juga berpikir bagaimana kerja teman-teman men-scan itu. Pertama ada tambahan kerjaan men-scan. Yang kedua otentifikasi keaslian atau identik tadi istilahnya fisik dan identik itu memang menjadi pertanyaan, menjadi itu. Tapi itu is okay, kita lakukan saja tadi dengan syarat-syarat demikian. Tetapi insya Allah ketika kalian atau Satker menerapkan IKOT, menerapkan berpadu, itu karena dari awal, dari tingkat pertama sudah dilakukan secara elektronik. Misalnya di berpadu, jaksa sudah memindai atau men-scan dakwaan, datanya ya, dakwaan ya. Demikian juga gugatan sudah bentuk dari mereka, jadi tidak ada masalah. Nah, nanti banding, nanti kasasi dan PK itu menggunakan data yang SIP awal, yang sudah ada, jadi kerja pengadilan hanya nanti mungkin berita acara. Berita acara sidang, putusan gitu. Tapi itu pun kita akan mengusulkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Oke. Jadi udah semua elektronik jadi, ya Pak? Tanda tangan elektronik itu tidak perlu lagi men-scan. Jadi dari Word itu tadi di PDF-kan. Kan PDF-kan jadi tanda tangan elektronik kan. Nah, bisa kita ini kan. Udah ori dia Pak ya. Jadi tidak kita khawatir lagi berbeda antara yang di elektronik maupun yang begitu. Jadi itu ada tahapan. Jadi lakukan menggunakan sarana yang tercanggih tadi yang kita syaratkan 300 misalnya, terus versinya juga ini. Kemudian lakukan terus SIPP, e-code dan berpadu gunakan, dan ke depan kita tanda tangan elektronik itu membantu untuk dokumen-dokumen bisa diupload secara pasti, secara akurat ya Pak ya. Akurat. Kalau kendala sebenarnya Pak dengan adanya yang baru ini, apakah masih ada kendala-kendala di Satker yang memang secara hitungan waktu harus segera kita atasi Pak? Ya, oke. Ketua Mahkamah Agung sering mengingatkan ketika pembinaan ke daerah-daerah bahwa di dalam membangun peradilan modern berbasis teknologi informasi itu banyak kekurangan, banyak kendala ya kata beliau. Sarana prasarana kurang. Tadi misalnya mengenai scan, ada beberapa satker yang tidak punya scanner misalnya, gitu. Kendala-kendala itu. Bahkan misalnya, oh ini kok kami nggak bisa begini karena versinya belum di ini. PK kedua kok belum masuk ini ke kita mau melakukan melalui IKOT kok belum bisa misalnya. Terus mungkin nanti meskipun udah versi 5.6.2 atau IKOT-nya 6.0, ada lagi yang belum di aplikasi. Di antaranya misalnya bagaimana dengan dalam perkara niaga ya, kepailitan, HKI itu belum ada di versi ini, di versi ini. Nah, kendala-kendala itu, hambatan-hambatan itu bukan menjadikan kita mundur kata Yang Mulia KMA, tetapi untuk menjadi terus dipicu, kita monitoring, kita evaluasi untuk dikembangkan ke makin maju lagi. Tapi kita tetap harus berjalan, jangan berhenti, gitu, jangan berhenti. Ini kok kita nggak ada servernya, kita nggak ada jaringannya jelek gitu kan. Sehingga udahlah manual saja. Jangan begitu, tetap kita lakukan. Nah, kalau ada kendala berkaitan dengan aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, saya sendiri selaku Kepala Biro Hukum dan Humas sudah memberikan nomor PIC yang bisa dihubungi ya. Bisa dihubungi. Nah, ada 5 atau 6 orang. Ketika misalnya ada kendala di PNC Rampah, misalnya mengupload data tidak masuk ke SIPP,
atau ada server ngedrop atau down, bisa kontak ya. ke nomor PIC, boleh nanti dicatatkan ya. Atau bisa langsung ke nomor saya 0821 22 02 1758. Itu untuk publik, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini luar biasa loh, Pak Karomat bahkan memberikan nomor sendiri untuk teman-teman mungkin dari seluruh pengadilan seluruh Indonesia. Masyarakat juga. Dan masyarakat pada umumnya bagaimana halnya kalau ada kendala, bagian dari Kepala Biro Humas ini sangat memberikan kesempatan untuk silakan bertanya, silakan mengupload, silakan berkonsultasi agar semua penegakan hukum dan pelayanan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Kami dari Pengadilan Negeri Serampah, Bapak dari Podcast Berdua sangat berterima kasih atas segala ilmunya. Terima kasih kembali sudah mengundang saya untuk memberikan sosialisasi setidaknya melalui podcast di Pengadilan Negeri Serampah. Nanti kita bilang Pak Podcast Serampah bertuah gitu ya Pak? Oke, siap. Podcast Serampah bertuah. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Karo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplikasi Simantik, sistem informasi mediasi secara elektronik yang merupakan inovasi Pengadilan Negeri Serampah, ini perlu dikembangkan ke tingkat nasional. Mungkin nanti dari Biro Hukum dan Humas atau dari Dirjen Badan Peradilan Umum perlu melakukan supervisi, perlu melakukan asesmen apakah ini bisa dikembangkan untuk kepentingan nasional. Saya secara pribadi mendukung Simantik untuk diterapkan secara nasional. Terima kasih.